Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah tafsir juz amma dan kita berada di surat Al-Kautsar, yaitu tafsir ayat yang ketiga, inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya yang membenci engkau dialah orang yang merugi. Dari ayat ketiga ini juga telah berlalu pembahasan tentang hukum orang yang membenci apa yang datang dari Rasul, atau bagaimana hukumnya orang yang membenci sunnah, atau membenci apa yang Allah turunkan berupa ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah Nabi. Yang lalu pembahasan sampai di perkataan beliau, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Kata beliau, "Falladzina yabghuduna ma anzalallah azza wa jal ala fariqaini." Orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan, ayat maupun hadis, itu terbagi menjadi dua golongan. Al-fariqul awwalu, golongan pertama, al-kuffarul asliyun, yaitu orang kafir asli selain orang muslim. Wa hadhihi maqalatuhum, dan sudah berlalu penjelasannya bahwa kalau orang kafir memang sudah dimaklumi hatinya dipenuhi kebencian pada ayat-ayat Allah. Al-fariqus tsani, golongan yang kedua, orang-orang yang membenci sunnah Nabi. Alladzina yad'una al-islama, orang-orang yang mengaku Islam. Wahumul munafikun, mereka itu adalah munafikun. Kalau ada orang ngaku Islam tapi membenci apa yang Allah turunkan, ayat maupun hadis, maka mereka masuk ke golongan ini, golongan munafikun. Wa qad taqaddamat maqalatuhum, penjelasan ini juga telah berlalu. Jadi dua golongan orang-orang yang membenci sunnah Nabi. Karena ini pembahasan tafsir, inna syani'aka huwa al-abtar. Yang membenci engkau itulah orang yang merugi. Dua golongan yang membenci sunnah. Yang pertama orang kafir asli, yang kedua munafikun. Kalau kafir asli itu mungkin kita masih aman, alhamdulillah. Yang golongan kedua ini yang rawan masih ada di hati-hati kita. Karena kadang di antara kita mengaku muslimin tapi masih milih-milih. Masih ditimbang-timbang dari ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ditimbang-timbang dengan perasaannya, dengan adatnya. Sehingga para sahabat itu kalau ditemui, mereka adalah orang yang paling jujur di dalam beragama, paling dalam ilmunya, paling takut terhadap sifat munafikun. Amal mu'minuna, kata beliau, adapun orang mukmin, fa innahum yuhibbuna ma jaa'a 'anillahi wa rasulihi. Orang mukmin itu sifatnya mereka mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya.
Dan ini tanda orang yang diridhoi oleh Allah, ya orang yang diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai apa yang Allah turunkan. Ahad yang lalu, seminggu yang lalu telah kita bahas tentang makna taufik, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, menerima, condong pada as-sunnah, kemudian mencintai as-sunnah. Walaupun mungkin harus bertentangan dengan tradisinya, dengan ormasnya, atau dengan apa yang dia ketahui selama ini. Maka as-sunnah ini mengoreksi pemahaman-pemahaman, amalan-amalan yang mungkin diyakini sebagai sunnah padahal itu bukan sunnah. Yang terpenting dari sini bahwa kenapa kita harus mencintai sunnah? Karena sunnah ini merupakan jalan keselamatan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Dia mengatakan as-sunnatu kasafinatin Nuh. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Faman raqibaha naja, yang naik ke kapalnya Nabi Nuh dia selamat. Tapi harus naik, jangan amping-amping di pinggiran. Nah, atau malah di luar sunnah, di luar perahu, di luar kapal. Karena akhir zaman pemaling-pemaling dari sunnah itu sangat deras, sangat banyak, sangat gelombang besar. Yang pasti akan membinasakan, kata Al-Imam Malik, faman tarokaha, barang siapa yang tidak mau naik ke kapal Nabi Nuh, faqad halak, maka dia akan binasa. Jadi di sini pentingnya ditanamkan pada hati-hati kita kecintaan kita kepada sunnah. Nah, semuanya tanpa milih-milih selama itu sahih dari Nabi, maka kita harus mencintai. Bahkan para sahabat kalau kita lihat dalam perkara-perkara yang tidak ada kaitan sama syariat pun mereka berusaha niru, mencontoh. Di sahabat yang asalnya tidak senang labu, kemudian karena lihat Rasul senang labu, dia menyukainya. Memang tidak ada mudaratnya dan bahkan bisa menjadi amalan ibadah, bisa menjadi pahala jika memang diniatkan untuk mencontoh Nabi, meneladani beliau. Karena berdasarkan ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seperti jenis pakaian, model pakaian. Model pakaian itu terserah pada negara masing-masing. Kalau di Indonesia ada dikenal kopiah Soekarno. Itu pakai peci hitam itu. Kalau ditanya apa hukumnya peci hitam, ya tidak apa-apa, perkara mubah, masalah pakaian kembali kepada budaya negaranya. Kalau di Jogja mungkin pakai blangkon, nah, masih dirinci di negara tersebut. Apa hukumnya pakai blangkon? Nah, kalau di Yaman ada orang sini bilang surban yang dililitkan di kepalanya. Itu budaya, artinya tidak pakaian itu bukan ditentukan oleh syariat. Nah, kalau kita kemudian pakai jubah, nah ini disebabkan karena Rasulullah SAW pakai jubah, apalagi putih, gamis putih yang disukai Rasul. Sehingga kita memakai gamis putih diniatkan dalam rangka ta'assi, mencontoh, meladani beliau, karena beliau itu teladan dalam segalanya, maka itu nilainya besar.
dan pahala besar dan termasuk amal soleh. Orang beriman kata beliau yuhibbuna ma jaa anillahi wa rasulihi, mencintai. Kita harus tanamkan pada masing-masing hati kita cinta pada apa yang datang dari Rasul. Walidzalika qala Allah Ta'ala, dari itu Allah mengatakan innama kana qaulul mu'minin, ucapan orang beriman idza du'u ilallah, kalau diseru kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk dijadikan hukum di antara mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan kami mendengar dan kami mentaatinya. Nah, yang mendengar di sini telinganya sama hatinya. Karena pendengaran telinga itu banyak, rata-rata bisa, tapi pendengaran hati itu tergantung kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan sama Allahu, maka Allah akan memperdengarkan baginya. Itu siapa yang diperdengarkan oleh Allah? Itu hanya orang yang diberi taufik. Belum tentu orang yang mendengarkan ayat-ayat itu mengamalkan. Masih butuh yang kedua, yaitu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Wa ata'na, dan kami taati. Ulaika humul muflihun. Nah, di sini diangkat sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Di sami'na wa ata'na, orang beriman kata beliau sami'na wa ata'na. Kenapa dia mengatakan sami'na wa ata'na? Li'annahum yuhibbuna ma ja'a 'anillahi wa rasulihi. Karena mereka mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Seperti ahli kitab Yahudi dan Nasrani pun itu sudah nunggu-nunggu sebelum datangnya Rasulullah SAW. Mereka bahkan mengenali Rasulullah SAW sebelum datangnya seperti mengenali anaknya sendiri. Artinya tidak ada orang tua itu lupa anaknya, itu tidak ada. Saking kenalnya karena seringnya disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan Yahudi berjanji untuk memerangi musyrikin kalau Rasul yang dijanjikan di Taurat itu datang. Hanya saja pengakuannya mereka itu tidak jujur, ya, tidak ikhlas. Nah, sehingga begitu datang betulan, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir malah. Kenapa dikatakan begitu? Karena mereka tidak jujur di dalam beragama. Wala yajiduna fi anfusihim harajan. Orang beriman itu tidak mendapati dalam dirinya itu harajan, berat. Nah, min hukmillahi wa hukmi rasulihi, berat terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya. Ini bukan sifatnya orang beriman. Orang beriman itu kata Allah di hatinya tidak ada sifat itu. Karena berat terhadap hukum Allah itu termasuk penyakit hati. Sementara kita menghadap Allah nanti harus bersih kalau ingin langsung masuk surga. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang bisa selamat ketika itu kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Salim dari apa? Selamat dari apa? Dari haraj, berat terhadap hukum Allah. Nah, maka kata-kata sami'na wa ata'na ini bentuk ungkapan ketundukan, pasrah. Ya, pasrah, kita menyerahkan, kita bersimpuh hati dan badan kita, diletakkan anggota badan paling mulia ke tanah dalam rangka bersimpuh di hadapan Allah. Nah. Fala wa rabbika, di ayat lain Allah mengatakan, fala wa rabbika, demi Tuhanmu, demi Rabbmu,
La yu'minuna, seseorang tidak dikatakan beriman hatta yuhaqqimu kafima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai penghukum, penetap hukum. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Syajara berselisih. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, sampai tidak ada di dalam jiwa mereka itu berat. Mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, sampai mereka benar-benar pasrah. Muslim itu orang yang pasrah. Nah, menyerahkan dirinya zahir dan batin. Aila yajiduna fi anfusihim wa qulubihim harajan. Ayat ini menerangkan bahwa orang beriman, di dalam hati orang beriman dan di dalam jiwa orang beriman itu tidak didapati haraj, berat. Nah, fala yaktafuna bil inqiyadi zahiri. Sehingga tidak cukup di dalam mengaku sebagai ahlus sunnah itu pelaksanaan zahir. Kalau yang ngaku sebagai ahlus sunnah itu banyak ya, hampir setiap kelompok di dunia ini maupun di Indonesia, semua ormas-ormas, kalau dibilang bukan ahlus sunnah ya mencak-mencak. Loh, kami ya ahlus sunnah. Nah, kamu itu yang bukan ahlus sunnah, artinya semua sepakat mengaku. Tapi kembali lagi, pengakuan itu sangat mudah ya. Pengakuan itu enteng. Orang Yahudi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal di neraka, wal alladzina innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang ahli kitab dan musyrikin. Ahli kitab di situ Yahudi dan Nasrani, mereka di jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan mereka itu sejelek-jeleknya ciptaan Allah. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu pun mereka yang dicap oleh Allah kekal di neraka mengakunya apa? Nahnu abnaullah. Kami ini anak-anaknya Allah, kesayangan Allah, wa ahibba'uh, dan kami ini kecintaan-kecintaan Allah. Sama ini juga mengaku sebagai ahlus sunnah, zahirnya, lesannya. Tapi malah jenggotnya dipotong. Nah, malah isbal. Artinya secara zahir saja sunnahnya tidak nampak. Kalau sudah zahirnya saja nggak nampak, apa mau dilihat batinnya? Nggak ada gunanya kalau batin tanpa zahir dan sebaliknya. Nah, tidak bisa dikatakan yang penting itu batinnya, hatinya. Kalau masalah zahir itu nomor berapa? Nggak seperti itu. Islam itu harus sami'na wa ta'na, zahir dan batin. Ya. Menghadapkan kepada Allah secara zahir dan batin. Dia ucapkan inni wajjahtu, sesungguhnya aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ardi, pada pencipta langit dan bumi, hanifan, dengan penuh kecondongan, musliman, wa ma ana minal musyrikin, wa ana awwalul muslimin. Itu zahir semuanya, zahir dan batin. Bal yang qaduna zahiran wa batinan. Orang mukmin itu melaksanakan tidak cukup dengan zahir saja, tapi mereka melaksanakannya secara zahir dan batin. Wa yuhibbuna hukmallahi wa hukma rasulihi. Orang beriman itu mencintai hukum Allah dan hukum Rasulnya, zahiran wa batinan. Sampai kata Allah apa? Sumala yajidu fi anfusihim harajan. Sampai hatinya bersih, jiwanya bersih. Nah, ini ahlus sunnah yang sebenarnya. Nah, nampak dari akhlaknya, nampak dari perilakunya, nampak dari pakaiannya.
Fala ya'taraduna ala hukmillah, maka mereka tidak menghadapkan kepada hukum Allah, nah, wa rasulihi, dan hukum Rasulnya, artinya tidak menentang hukum Allah dan hukum Rasulnya, tidak membusungkan dadanya pada hukum Allah dan hukum Rasulnya, tapi apa? Sami'na wa ata'na, yusallimu taslima. Li'annahum ya'lamun, karena mereka itu ngerti, faham. Ahlus sunnah itu faham. Annahu al-haq wal adlu, bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itulah al-haq. Sementara nasib diri kita, dunia akhirat itu tergantung al-haq. Nah, bergantungnya bagaimana kalau al-haq itu kita dengar, kita pahami, dan kita amalkan. Nah, wa anna akibatahu hamidatun. Efeknya, akibatnya itu hamidah, pasti terpuji. Menjalankan sunnah pasti dia orang yang dipuji oleh Allah. Fahum la yuqaddimuna syai'an ala hukmillahi wa rasulihi. Mereka itu tidak mendahulukan Allah, tidak mendahulukan sesuatu pun terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya. Banyak di antara kita malah tradisi yang didahulukan, malah adat-adatnya. Bahkan ada yang bilang, ini ada kitabnya, padahal bukan kitab dari sunnah. Tidak tahu kitab-kitabnya orang Hindu, orang apa, dipakai untuk menentang hukum Allah dan Rasulnya. Maka ini masuk penyakit dari jiwa. Walau khalafa ahwa'ahum, ahlus sunnah mu'minun tidak mendahulukan sesuatu pun di atas hukum Allah dan Rasulnya, walaupun hukum Allah dan Rasulnya itu menyelisihi ahwa'ahum, nafsu-nafsu mereka. Waraghabatihim, dan menyelisihi keinginan-keinginan mereka, menyelisihi kepandaian-kepandaian mereka, mungkin keputusan-keputusan musyawarah, mungkin keputusan-keputusan rapat, tapi keputusannya menyelisihi sunnah. Nah, hasil tarjih, hasil seminar, hasil apa, tapi ternyata menyelisih sunnah. Nah, fam yatrukuna ara'ihim, ahlus sunnah itu mampu meninggalkan pendapat-pendapat mereka, akal-akal mereka ditinggalkan. Nah, waraghabatihim, keinginan mereka ditinggalkan. Wayakbaluna, dan mereka menghadapkan diri atau mereka menerima hukum Allah dan hukum Rasulnya. Kenapa sampai begitu dikorbankan hasil pemikirannya? Li'annahum ya'lamun, karena mereka itu mengerti ma fihima minal khairi ajilan wa ajilan, bahwa pada sunnah itulah terkandung kebaikan. Pasti lebih baik kalau mengikuti sunnah. Sekalipun itu bertentangan tadi dengan tradisinya, dengan kebiasaannya, keputusan ormasnya, keputusan rapatnya, seminarnya. Haula'i humul mu'minun, mereka itulah orang-orang yang beriman, yang dikatakan orang beriman. Tadi di ayatnya ya, tidak dikatakan mereka itu beriman sampai menjadikan Rasul sebagai hakim. Idza balaghahum, kalau datang atau sampai kepada mereka hukum Allah dan hukum Rasulnya. Fa innahum la yuriduna bihima badilan, ahlus sunnah mukminun tidak menginginkan adanya badil, adanya ganti, abadan, selamanya. Wala yu'athirun, dan mereka tidak mendahulukan, tidak lebih mementingkan ala kitabillah wa sunnati rasulihi. Karena inilah imam yang bisa menuntun kita pada keselamatan dunia akhirat, selamat dari kesesatan, yaitu Al-Quran dan Sunnah.
Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum syai'aini. Aku tinggalkan pada kalian dua hal. Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat selama berpegang pada keduanya, kitab Allah wa sunnati. Nah, ayyu masdarin au ayyu hukmin, tidak mendahulukan kitab Allah dan di atas kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ayyu masdarin. Ayyu masdarin maksudnya referensi apa saja. Au ayyu hukmin, atau hukum apa saja. Ini keputusan negara misalnya. Hukum negara, keputusan negara. Atau keputusan dunia misalnya. Tidak boleh, haram mendahulukan hukum-hukum selain hukum Al-Quran dan Sunnah. Wa hadza hiya sifatul mu'min. Inilah sifatnya orang beriman. Yang didahulukan adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Walidzalika tajiduhum yahrisuna. Dari itu kamu dapati orang yang mengaku ahlus sunnah, mengaku beriman, tajiduhum yahrusuna, mereka sangat bersemangat, wayakbaluna, dan mereka menghadapkan dirinya ala ta'allumil kitab, untuk mempelajari Alkitab. Karena tidak ada bacaan yang lebih mulia daripada Al-Quran. Dan tidak ada pemahaman yang lebih baik daripada dari Al-Quran. Tidak ada amalan lisan yang lebih mulia daripada membaca Al-Quran. Dan tidak ada pemahaman di dalam hati kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Nah. Wa yatahammaluna ta'ab. Ahlus Sunnah itu orangnya mampu membawa beban capek. Ta'ab itu capek. Jadi Ahlus Sunnah itu tidak kenal capek. Tidak banyak alasan. Nah, apalagi cuma alasan-alasan duniawi yang maghrur, yang menipu. Inna dunya mata'ul ghurur. Innamad dunya mata'ul ghurur. Dunia itu hanya kesenangan yang menipu. Dunia itu hanya makanan dohir, adapun makanan hati adalah Alkitab dan Sunnah. Kebanyakan orang malah yang diperhatikan dohirnya saja, badannya saja, dilupakan hatinya. Hatinya kering, hatinya lemas, lemah, lemas, bahkan sampai mati. Nah, Ahlus Sunnah al-mu'minun, mereka sanggup membawa beratnya belajar Alkitab jauh, pakai bensin, nah capek, nah. Wal masyaqqah, dan berat. Ta'ab itu capek, masyaqqah itu berat. Apa? Makin berat, makin besar pahalanya insya Allah. Asalkan tadi jujur, ikhlas, ingin menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan hatinya. Itu yang terpenting. Bagaimana hati selamat. Sebagaimana kata Allah tadi. Illa man atallaha biqalbin salim. Nah, artinya karena kalau badan ini itu bisa diganti nanti oleh Allah. Dan manusia menghadap Allah tergantung kondisi hatinya. Bahagia dan sengsaranya tergantung kondisi hatinya. Tapi kenyataannya manusia kebanyakan sibuk urusan badannya, terlupakan urusan hatinya. Li'annahum yuhibbunal kitab was sunnah. Mereka sanggup bercapek-capek, sanggup membawa beban berat untuk memahami Alkitab dan Sunnah. Kenapa? Li'annahum yuhibbunal kitab was sunnah. Karena mereka mencintai Alkitab dan Sunnah. Wa ya'lafunal kitab, mereka menulis kitab was sunnah. Wa yuhibbuna wa yashtaqun ilal kitabi was sunnah. Orang ahlus sunnah, mereka itu orangnya yashtaqun. Yashtaqun artinya rindu. Rindu itu maksud artinya hatinya lari
kepada yang dirindui. Rindu kepada Al-Quran, rindu kepada As-Sunnah. Maka kita pelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Terutama juz amma ya. Yang kita pelajari kan juz amma. Kenapa kok juz amma dulu gak dari Al-Baqarah? Karena juz amma ini yang setiap hari dibaca dalam sholat. Sementara orang yang tidak mengerti yang dibaca, itu sebatas lisan saja. Yang seringnya karena tidak paham, ya sebatas lisan, hatinya berkelana. Sehingga terjadi jarak yang jauh antara dirinya, antara dohirnya, badannya dengan hatinya. Dalam sholat, padahal yang dituntut sholat itu menyatu, hadir bersama. Apa? Badan dan hatinya hadir menghadap Allah. Jangan hanya badannya Allahu Akbar, kemudian hatinya ketinggalan, ya. Atau malah nggak tahu kemana perginya hatinya. Nah, yang demikian bisa jadi sholatnya busung. Nah, kita yang sudah berusaha semaksimal mungkin berupaya caranya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, itu pun untuk menjaga hati sangat susah, sangat berat. Karena hati itu kata Rasul SAW, karisah seperti bulu yang ada di atas padang pasir, kena tiupan angin paling lemah, itu bisa bergerak. Demikian juga hati kita, kena pengaruh paling, jangankan pengaruh ya, nggak ada pengaruh kadang muncul sendiri. Karena sama syaitan dibisiki. Yudzakiru hadza, kata Rasul. Yudzakiru hadza, syaitan datang. Mengingatkan ini, mengingatkan itu. Yang tadi belum ada, belum terfikir sebelum sholat. Baru muncul ketika sholat. Nah. Maka untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, kita memang harus paham tentang apa yang dibaca, yaitu juz amma, ayat-ayat. Dan ini harus merindukan hati kita. Harus rindu kita mempelajari kitab Allah, ayat-ayat. Yang kita pelajari saat ini adalah surat Al-Kautsar ayat ketiga. Inna syani'aka huwa al-abtar. Yang membenci engkau adalah marugi. Kenapa? Karena ahlus sunnah atau orang beriman itu sifatnya seperti ini. Rindu kepada Al-Quran, kepada as-sunnah. Asyaddu mimma yastaquna ila ta'am, bahkan lebih rindu, lebih dahsyat kerinduannya daripada kerinduannya kepada makanan. Nah, wasyarab dan minuman. Kalau ini memang rindu kepada makanan ketika lapar. Secara zahir nampak sehingga orang itu cari makanan, bergerak. Tapi demikian juga hati itu mestinya kalau hatinya sehat itu merasakan lapar, merasakan bingung, resah. Ketika apa? Taklim libur, waduh kok taklimnya libur lagi. Nah, kok lama seminggu, kok lama. Itu yang seperti itu hatinya masih hidup. Nah, walaupun lemas-lemas mungkin kalau nggak ada kerinduan pada taklim itu bahaya. Nah, dan bahayanya besar. Maka mumpung di dunia harus waspada pada hati-hati kita. Lima fi qulubihim minal mahabbah li kitabillahi wa rasulihi wa sunnati rasulihi. Kecintaan mereka, kerinduan mereka kepada makanan, kepada kitab dan sunnah melebihi kerinduannya kepada makanan dan minuman. Karena yang bikin rindu itu karena munculnya kecintaan. Dan ini kalau belum ada, di samping kita berusaha secara fisik, secara zahir, berdoa. Ada doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka mahabbatak. Ya Allah, aku memohon kecintaan kepadamu. Wa yuhibbu man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang engkau cintai. Wa yuhibbul amala ila mahabbatik, dan mencintai amalan yang menyebabkan cinta kepadamu. 3 ya, cinta pada Allah, cinta pada orang yang dicintai Allah, dan cinta kepada amalan yang menyebabkan dicintai
oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, PR itu tugas apa? Hafalan, ya. Hafalan apa? Hafalan apa Pak Gun? Doa. Doa minta apa? Kecintaan kepada Allah, cinta pada Al-Quran, cinta pada As-Sunnah. Bikhilafil munafikin, beda lagi dengan orang munafikin. Tadi itu sifatnya mukminin, berbeda dengan munafikin. Fa'innahum yafirruna minal kitabi was sunnah. Mereka lari dari Alkitab dan Sunnah. Ojo keburu Sunnah, ojo keburu ayat. Kita ya belajar yang di luar itu dulu. Padahal pelajarannya kitabnya sampai tebal, fikihnya tebal, akidahnya tebal, menghabiskan sekian besar dana dan tenaga, usia, umur. Yang dipelajari tidak ada dalil sama sekali. Nah. Wata'allumihima, mereka lari dari Alkitab dan Sunnah dan dari mempelajari keduanya. Au yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, munafikun itu bi'alsinatihim faqat, dengan lisan-lisan mereka saja. Yang diperbanyak hatamnya. Banyak acara-acara hataman Al-Qur'an. Wayan firuna min sunnati rasulihi, dan lari dari sunnah Nabi. Jadi tidak ada greget untuk memahami maknanya. Padahal misalnya orang membaca Al-Quran sekedar lisan, itu banyak dicela kalau tidak mau melanjutkan dengan tafsirnya, dengan memahami. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai mana tujuan diturunkan, yaitu sebagai hudan, petunjuk, itu harus memahami. Tidak bisa langsung, karena kebanyakan malah Al-Quran cuma dibaca secara lisan, sementara petunjuk hidupnya di luar dari Al-Quran dan Sunnah. Cari petunjuk-petunjuk selain Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu ada masalah, bukan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum ummiyun, mereka itu ummiyun. Ummiyun itu orang yang sekedar baca. Walaupun ayat itu celaan kepada ahli kitab, mereka itu pintar baca Taurat, baca Injil. Tapi dikatakan oleh Allah ummiyun, la ya'lamunal kitaba. Mereka tidak mau belajar tafsirnya. Nah, bahkan mereka hanya mengikuti nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ta'alu ini ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kalau ini potongan ayat ya, ketika kamu ajak manusia untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dilanjutkan ayat ini, ra'aital munafikin, kamu lihat orang munafikin, yasudduna, menghalangi kamu sududan, dengan sekuat-kuatnya. Wa qala ta'ala wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah wallaw ru'usakum. Nah, lawaw ru'usahum, mereka tundukkan ketika diajak untuk istighfar kepada Allah agar Rasulullah memintakan ampun, mereka tundukkan kepada kepalanya. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum yastakbirun, mereka menghalangi dan mereka sombong. Hadhihi alamatun, ini adalah tanda ala annahum yabghuduna kitab Allah, bahwa mereka itu yang berpaling dari mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah,
Kenapa mereka tidak mau? Mereka berpaling, kata beliau, yabghuduna kitaballah wa sunnata rasulihi. Mereka itu tidak suka kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Wala farqa dan tidak ada perbedaan kama dzakarna. Ahlu sunnah wal jamaah itu tidak membedakan baina kitabillah wa sunnati rasulihi wa baina wa sunnati rasulillah. Ahlu sunnah secara hukum itu tidak membedakan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sama. Li'annahuma min indillah, karena keduanya dari Allah. Al-Quran itu dari Allah, As-Sunnah juga dari Allah. Wa innama yufarriqu bainal Quran was sunnah alud-dolal. Yang membedakan antara Al-Quran dan Sunnah hanyalah ahlud-dolal. Orang-orang sesat. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan la naqbalu illal Qur'an. Kita tidak terima kecuali Al-Qur'an. Namanya ingkarus sunnah ya. Atau disebut Qur'aniyun. Li'anna al-Qur'ana la yatatarraq naklahu, karena Al-Qur'an itu penukilannya tidak bercabang. Tidak mengandung ihtimal, tidak mengandung kemungkinan. Ausak, dan tidak mengandung keraguan. Khilaf as-sunnah beda dengan as-sunnah. Karena as-sunnah, kata mereka, yatatarraku ila asanidiha. Nah kalau sunnah itu masih harus dilihat sanad-sanadnya. Dan karena kalau sanadnya itu orangnya lemah, maka hadisnya ikut turun. Wa amal muslimuna wa amma indal muslimin, adapun menurut muslimin bukan ahlud dolal, fa innahum la yatatarraku ilaiha syak. Selama itu sunnah dan sahih itu tidak mengandung keraguan. Di anna min riwayati thiqat al-asbat al-huffat, karena itu diriwayatkan dari yang dipercaya, yang kokoh, dan mereka itu hufat, orang-orang yang hafid. Hufat itu jamaknya hafid, dan tidak semua dan tidak mudah menjadi hafid itu. Hafalannya harus ribuan hadis dengan sanadnya sampai ke Rasul. Di antara kita juga jarang. Mungkin satu hadis ya innamal a'malu binniyat itu paling masyhur hadis. Tapi sanadnya dari Imam Bukhari sampai ke Rasul jarang yang hafal ya sanadnya. Kalau hafal itu ya tidak disebut hufat. Alladzina naqaluha, yang para hufat tadi, as-siqat, yang mereka itu menukil bi amanatin, dengan amanah. Hum la yusakkuna fi ahaditsir rasul, mereka tidak ragu, orang beriman tidak ragu dalam hadis-hadis Nabi. Wa annaha min indillah, bahwa apa ya hadis sahih itu juga dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma ahlun nifaq, adapun orang munafik ya, walladzina fi qulubihim naqsu imanin, dan orang-orang di hatinya ada kurang imannya. Nah, kalau khawariji, seperti kelompok khawarij itu artinya dari kata kharaja, keluar. Keluar kemana? Keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Nah, itu namanya khawarij. Atau bahasa sekarang disebut teroris. Bahasa kitabnya khawarij. Wal mu'tazilah itu dari kata azala. Azala itu menyendiri. Menyendiri dari pemahaman Rasulullah dan sahabat. Menyendiri, dipahami sendiri. Yang dibuat oleh Wasil bin Atha di masa Hasan al-Basri, Imam Tabi'in. Nah, beliau menjelaskan karena pada masa Hasan al-Basri ada dua kelompok sesat, yaitu kelompok Qadariyah dan Khawarij. Yang Khawarij mengatakan, sama Jabriyah ya, Khawarij mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu kekal di neraka.
Pemerintah itu kafir, kekal di neraka. Kenapa? Karena tidak mengikuti hukum Allah. Orang mencuri itu kafir, halal darahnya. Sehingga mereka sering menghalalkan perampokan-perampokan. Sehingga kalau orang yang berbuat dosa besar, menurut Khawarij itu kafir. Sementara kelompok Murji'ah sebaliknya, kalau orang itu sudah beriman, maka perbuatan dosanya itu tidak berpengaruh pada imannya. Sehingga sama antara Nabi Musa dan Fir'aun itu sama. Karena sama-sama beriman. Nah, Nabi Adam sama Iblis sama karena sama-sama beriman. Tidak berpengaruh kemaksiatan-kemaksiatannya. Ini dua kelompok pada masa Hasan al-Basri, pada saat beliau mengajar, ada yang bertanya. Ini di luar ada dua kelompok tentang iman. Ada yang tanya seperti itu. Yang satu mengatakan kafir, kalau orang mencuri itu kafir. Yang satu mengatakan tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Tetap dia orang beriman, sempurna imannya. Nah, beliau belum jawab, Wasil bin Atha minggi keluar. Apa jawab dulu? Menurut saya begitu. Orang itu yang mengatakan pemahaman ini berarti orang yang mengatakan tidak beriman, orang yang mengatakan orang berbuat dosa besar itu kafir, itu termasuk, kata Wasil bin Atha, ini bukan kafir dan bukan mukmin. Yang benar bukan kafir dan bukan mukmin. Orang mencuri, orang korupsi itu bukan kafir dan bukan mukmin. Terus apa? Dia berada di antara dua tempat. Baina manzilatain, di antara dua tempat. Kak Hasan al-Basri mengatakan i'tazala Wasil. Barulah jadi nama kelompok Mu'tazilah. Berbeda dengan orang munafik, orang-orang yang di hatinya imannya kurang seperti Khawarij dan Mu'tazilah, wasairut tawaif, dan seluruh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah, selain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, fa'innahum yusakkuna fis sunnah, mereka itu ragu kepada sunnah. Ba'duhum yasukku fi ahaditsil ahad, sebagiannya meragukan hadis-hadis ahad. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan sanadnya itu satu orang sampai ke Nabi. Cuma satu orang perawinya. Yang dengar dari Nabi itu satu orang. Maka ini tidak boleh dijadikan sebagai dasar terutama akidah. Karena ini masih mengandung keraguan. Karena yang dengar dari Nabi cuma satu orang. Wa ba'duhum yasukku fis sunnah kulluha, ada yang meragukan sunnah secara keseluruhan. Wala yaraulahu makanatan, dia tidak memposisikan sunnah sebagai sebagaimana mestinya. Wa yaqulun, mereka mengatakan yakfina Al-Qur'an, cukup kita berpegang pada Al-Qur'an saja. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu masih mengandung keraguan. Nah, wabaduhum yasukku fi ba'dis sunnah, sebagian mereka meragukan sebagian sunnah. Fayaqulu la naqbalu illal mutawatir, kita tidak terima kecuali hadis mutawatir. Minas sunnah, sunnah-sunnah yang mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak perawi yang tidak mungkin berdusta, itu namanya mutawatir. Wa yaruduna ahbaral ahad, mereka tolak hadis-hadis ahad. Wa yaquluna innaha tufidudzon, karena kalau hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu orang itu mengandung keraguan. Wa amma ahlul haq, adapun ahlul haq, orang kelompok yang benar yaitu ahlus sunnah wal jamaah, fa innahum yaqulun, mereka mengatakan ma sahha anir rasul,
selama itu sahih dari Nabi, sawaun kana mutawatiron, apakah itu mutawatir, mutawatir tadi yang tidak mungkin dusta, au ahad atau ahad, fa innahu yufidul ilmi wal yakin. Maka itu mengandung ilmu dan mengandung keyakinan. Wa yuhtaju nabihi, dan dijadikan hujjah fil aqaidi wal ibadat, baik mengenai akidah maupun mengenai ibadat, wal muamalat maupun muamalah. Li'annahum la yusakkuna fi, karena ahlus sunnah, ahlul haq itu tidak meragukan. Selama hadisnya apa? Sahih. Wa amma ahlud dolali, adapun golongan sesat, fa innahum yaqulun, mereka mengatakan inna ahbarul ahad, sesungguhnya khabar-khabar ahad la yuhtajju biha, tidak boleh dijadikan hujjah bil aqaidi, terutama dalam masalah akidah. Kenapa? Li'annaha tufidudzon, karena hadis ahad itu mengandung keraguan bizamihim. Wal aqaidu, sementara akidah, yang namanya akidah tubna alal yakin, harus dalilnya di atas keyakinan. Nah, ini sedikit penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, bagaimana sikap orang mukmin Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sunnah Nabi, dan bagaimana perbedaannya dengan Ahlud Dolal, dengan munafikun. Tidak ada yang membenci sunnah kecuali munafikun. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah ini yang kita bahas siang ini, mudah-mudahan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan ilmu dan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, serta menghapus dosa dan kesalahan kita. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.